Tuhan, hari ini kita memperingati saat Yesus naik atau terangkat ke surga. Kita siapkan, kita baca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Sudah siap semua? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam hati Allah dan memuliakan Allah. Kita sudah sering tiap tahun ada acara memperingati Tuhan Yesus terangkat ke surga atau Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Dari ayat-ayat ini, dari ayat Injil yang ditulis oleh Lukas ini, Yesus terangkat ke surga itu adalah satu perpisahan. Betul ya? Perpisahan itu sukacita apa duka cita? Secara umum, perpisahan itu adalah duka cita. Tapi di sini kita melihat saat Yesus terangkat ke surga itu mereka sedang diberkati. Ya, jadi di ayat 51 dia, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Berpisah itu duka cita. Berpisah itu duka cita. Tapi di ayat yang 52 tadi dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi di sini ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Murid-murid berpisah, duka cita. Tapi berkati dan pulang dengan sangat bersuka cita. Jadi kita harus meresponi firman Tuhan, menangkap firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang tertulis. Jangan mengandalkan akal pengertian pikiran kita. Tapi apa yang Yesus nyatakan, itulah yang paling tepat. Jadi, kenaikan Yesus ke surga atau Yesus terangkat, itu adalah satu sukacita yang mendahului sukacita. Atau perpisahan sementara yang sangat berguna. Jadi kalau kita harus banyak mengalami, kadang-kadang Tuhan izinkan kita berduka cita, mengalami masalah, itu jangan takut. Selama kita di dalam Yesus, duka cita itu akan berubah jadi sukacita. Dan perpisahan itu, duka cita itu hanya sementara. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar. Kenapa kok bisa begitu? Yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ini ya biasanya langsung ke sini, tapi hari ini kita akan belajar mengapa kenaikan Yesus ke surga itu perpisahan sementara. Dan nantinya itu pasti akan membuat jadi sukacita. Ini perpisahan sementara yang berguna. Oke? Dari Kisah Para Rasul 1, saya bacakan ya, mulai dari ayat yang ke-6. Judul perikopnya apa itu? 6 sampai 11? Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba tolong diperhatikan. Murid-murid itu sudah mengalami hidup bersama Yesus 3 tahun lebih. Mereka mendapatkan pengajaran. Mereka melihat mujizat-mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar.
orang lumpuh jalan, bahkan orang mati bisa hidup. Bahkan tidak ada makanan, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Luar biasa. Tapi ternyata mereka memang tidak mengerti. Akhirnya apa? Mereka sedih. Kenapa? Kenapa sedih? Karena tahu-tahu Yesusnya mati. Dikubur. Waktu bangkit mereka nggak percaya. Mereka susah. Karena mereka berharap. Dalam Injil Lukas 24 itu dikatakan, tadinya kami mengira Mesias itu akan datang untuk memerdekakan Israel dari penjajahan. Israel bisa bebas. Mereka sudah lama dijajah. Dari Asyur, Babel, Media Persia, Yunani. Dan saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Mereka tuh kapan mereka ini akan dapat sukacita? Makanya ayat 6 tadi dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berduka cita. Mereka nggak ngerti Mesias itu akan memerdekakan. Tapi memerdekakannya tidak sesederhana itu. Mereka mengira Israel dimerdekakan nanti jadi seperti zaman Daud, zaman Salomo. Itu yang mereka kira. Itu batas pengetahuan mereka. Tapi Tuhan akan memerdekakan bukan cuma itu. Tapi merdeka dari dosa. Merdeka secara tuntas. Jadi Tuhan ingin memberi lebih dari yang dipikirkan oleh manusia termasuk murid-muridnya. Ya. Jadi pertama kita harus tahu. Ternyata kita melihat murid-muridnya bilang, nanti aku ini loh sudah mati bangkit. Nah, pikirnya bangkit langsung memerdekakan. Makanya murid-murid tanya, Tuhan, engkau sudah merdeka, sudah bangkit kan? Hidup lagi kan? Bahkan bisa menghilang, bisa macam-macam. Ayo, singkirkan itu orang Roma. Indonesia merdeka lagi. Beri kami raja kayak Daud. Nah, pikirnya begitu. Tapi ternyata Yesus malah mau berpisah. Nah, ini berpisah sementara, bukan berpisah selamanya. Kok bisa begitu? Ya, kita lihat. Ternyata perpisahan ini adalah sementara. Oke, kita lanjut ya. Jadi Yesusnya jawabnya gimana? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Jadi mereka tuh kan tanya begini, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mau apa enggak? Jadi mereka tahu, gantung Yesus mau apa enggak. Kalau Yesus mau, bisa enggak Yesus memerdekakan dari Roma? Kalau mau bisa enggak? Bisa. Tapi Yesus ingin memberi lebih. Maukah engkau memulihkan? Maksudnya kapan sekarang ini? Yesus menjawab, kamu nggak usah ngurusi masa dan waktu. Mau sekarang, mau besok, mau tahun depan, mau 10 tahun lagi, itu bukan urusanmu. Itu nggak penting. Yang penting apa? Nih. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Waktu itu, kapan mereka itu akan dimerdekakan, dipulihkan itu sudah ditetapkan oleh Bapa, bukan oleh anak, bukan oleh roh. Justru kan Bapa ya anak ya roh, betul kan? Di sini ketetapan itu ditentukan Yesus sebagai Allah, sebagai Bapa. Waktu Yesus sebagai anak ditanya, kapan kau datang? Nggak tahu. Tapi kalau Yesus sebagai Bapa tahu. Jelas ya? Jadi masalah waktu itu ditetapkan secara keilahian. Ditetapkannya pakai apa? Ini tadi loh. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi sebenarnya di sini Yesus ingin Yesus pasti datang untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, memerdekakan bukan cuma dari Roma, tapi dari dosa. Tapi pakai kuasa.
Dan ingat, kuasa itu diberikan kepada kita sehingga kita bisa dimerdekakan. Tahu enggak? Di dalam kisah 2 Korintus 12 ayat baca nanti baca di rumah sini. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Paulus itu punya duri dalam daging. Nah, ceritanya ya. Nah, kemudian Paulus itu bilang, Tuhan, lepaskan aku, singkirkan itu duri dalam daging. Terus mau melepaskan enggak? Mau melepaskan enggak? Yesus mau melepaskan tapi tidak caranya, yo tak ambil. Kalau setiap kali kita punya masalah, langsung Tuhan ngasih, langsung Tuhan nyuapin kita nggak dewasa-dewasa. Yesus bilang tadi, justru dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Jadi Yesus itu bukan mau nyabut duri dalam dagingnya Paulus, tetapi memberi Paulus kuasa yang sempurna. Nah, dengan kuasa yang sempurna itu nanti Paulus bisa nyingkirkan sendiri duri dalam daging itu. Ya, seperti misalnya kalau kita manusia, anak kita masih bayi, lapar, gimana? Kita ambil sendiri di dapur gitu? Enggak kan? Dia pakai disuapi. Semakin lama, berkurang, akhirnya salah udah gede, ambil sendiri. Udah gede, beli sendiri. Dan pada akhirnya nggak usah minta pun mereka bisa dapat makanan. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus seringkali kita minta tidak memberi. Karena Yesus ingin kita ini bertambah dewasa. Demikian juga dengan kenaikan Yesus. Itu kan murid-murid minta kan tadi, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus jawab, jangan ngurusi waktu. Pemulihan itu, kemerdekaan itu pasti terjadi. Tapi menurut ketetapan Bapa, menurut kuasanya. Jadi artinya apa? Kita itu nanti akan diberi kuasa. Coba lanjut ayat yang ke-8. Ya, tadi kan dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Yesus bilang, tak perlu aku yang memerdekakan kamu dari Mesir, diberikan dari Mesir masih Tuhan lewat Musa ya. Itu pun caranya Tuhan gimana? Tuhan langsung kan ke Mesir, suruh Musa. Pakai kuasanya Tuhan, tapi yang menjalankan kuasa siapa? Musa. Tuhan memberi kuasa. Begitu juga dengan pemulihan yang Tuhan akan kita nikmati. Pemulihan dari masalah ekonomi, dari masalah sakit penyakit, dari masalah apapun juga. Tuhan mau membebaskan kita. Tapi Tuhan bukan dengan langsung memberi, Tuhan tidak nyuapi, tapi Tuhan memberi kita kuasa. Nah, nanti dengan kuasa itu kita bisa bebas sendiri, merdeka sendiri. Lebih enak kan, lebih bangga toh? Karena kita diberi kuasa. Bahkan kuasa itu tidak cuma untuk memulihkan, tapi juga. Jadi kalau kita diberi kuasa, kalau Tuhan nolong, Tuhan usir jajah Romawi, terus saya di tangan Tuhan terus, kita tetap aja nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan itu memberi kita kuasa, kita bisa lepas dari penjajahan Romawi. Kan lebih dari itu. Apa? Lebih dari itu apa? Lebih dari memenang, apalagi dengan apa? Dengan kuasa itu kita bisa apa? Kita ulangi ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini luar biasa. Dengan kuasa itu, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan merdeka dari Romawi. Kamu akan merdeka dari dosa. Kamu akan merdeka dari segala-galanya. Bahkan jadi saksi. Bukan saksi yang cuil, sekecil. Tapi saksi di mana? Di Yerusalem. Ini karena ini kondisi di Yerusalem kan. Terus melebar ke Yudea. Yudea itu daerah Israel Selatan, ibu kotanya itu Yerusalem. Jadi dari Yerusalem ke Yudea, melebar ke utara lagi Samaria, bahkan sampai ke bumi. Nah, dengan kuasa yang Tuhan persiapkan itu, yang akan Tuhan berikan pada kita, kita bisa membereskan masalah kita. Bahkan lebih daripada itu, kita akan punya pengaruh kuasa sampai ke seluruh bumi. Seluruh dunia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Seluruh dunia akan menerima Yesus. Kalau sekarang bermacam-macam kepercayaan, nanti satu saat akan muncul seluruh dunia percaya Yesus. Kalau yang melawan ya karena ikut iblis, antikristus. Ikut Kristus atau antikristus. Kenapa? Dengan kekuatan kekuasaan yang Tuhan berikan, kita bukan cuma bebas dari masalah kita yang secuil sekarang ini. Bukan hanya masalah ekonomi sekarang ini. Bukan hanya masalah sakit penyakit sekarang ini. Bukan hanya masalah keluarga dan lingkungan. Tetapi di samping itu kita bisa membawa seluruh dunia. Ya, makanya amanat agung dikatakan gimana? Ketahuilah, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tanganku. Karena itu, pergilah kamu ke seluruh dunia. Baptislah mereka semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka untuk melakukan semua yang kuperintahkan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, penyertaan Tuhan itulah kuasanya ada pada kita. Bukan cuma beres. Jadi murid-murid di sini cuma pengen bebas dari Roma, tapi Yesus ingin memberi lebih. Itulah jadi perangkatnya Yesus ke sorga itu merupakan perpisahan, tidak? Tapi kalau kita tahu perpisahan ini cuma sementara, sukacita ini akan menjadi sukacita. Kalau mereka tahu, mereka akan sangat bersukacita. Dan itu cuma sementara. Kenapa? Kita lanjutkan. Sudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka bengong. Apaan katanya? Katanya mau merdekakan. Nah kok malah pergi. Ketutup awan lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada satu janji yang diberikan Tuhan lewat malaikat. Yesus akan datang, berarti perpisahan ini cuma sementara. Sukacita ini merupakan sementara, akan berubah jadi sukacita. Sampai di sini bisa ditangkap nggak maksud kenaikan Yesus? Jadi kenaikan Yesus itu adalah saat yang diberkati luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan punya program. Tuhan punya rencana. Tuhan punya waktu. Dan Tuhan punya jalan. Makanya Tuhan pernah bilang ya, jalanku bukan jalanmu. Rencanaku bukan rencanamu. Tuhan tuh kalau bekerja tuh tuntas. Waktu manusia diciptakan sangat baik, sempurna, terbaik. Tapi karena berbuat dosa jadi rusak. Nah, Tuhan punya program untuk memulihkan, menyelamatkan.
Dia berbicara lewat mulutnya, nggak ada yang bisa nangkep. Yang bisa nangkep sedikit. Terus firmannya ditulis. Tulis dijelas tetap nggak ngerti. Buat nabi-nabi tetap nggak ngerti. Akhirnya turun ke dunia. Turun ke dunia itu dinubuatkan dulu, betul nggak? Nanti akan lahirnya di Bethlehem, nanti akan kandang, dan sebagainya. Terus kemudian itu Natal ya. Di Natal? Enggak, dia ternyata bertambah besar. Umur 12 dia pergi ke bait Allah. Jadi ngikutin aturan. Setelah itu hilang. Seolah-olah di Alkitab nggak ditulis sampai muncul lagi umur 30. Kemana itu? Pasti ada satu pelayanan yang luar biasa. Memang tidak ditulis di sini. Nah, kalau umur 30 ngajar. Ternyata Yesus itu mengajar. Karena memang kita perlu diajar. Nah, setelah itu mati. Kubur. Bangkit. Menampakkan diri. Malah setelah bangkit naik. Perpisahan. Tapi perpisahan sementara. Karena kan ada janji dia datang kembali. Jadi saat ini adalah saat duka cita sementara. Mungkin kita masih banyak menghadapi masalah, betul? Betul punya masalah? Tapi nggak usah takut. Karena masalah ini cuma sementara. Duka cita ini akan berubah menjadi duka cita. Karena ada janji. Dia akan datang kembali. Dan saat dia datang kembali, kita semuanya dipulihkan secara sempurna. Tapi sebelum dia datang kembali, ada tugas kita. Kamu jangan egois. Hanya yang mementingkan dirimu sendiri. Kamu selamat, kamu merdeka. Kamu juga harus lihat ke kiri kanan ya. Dari Yerusalem, ya Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita mungkin dari kampung Dukuh sini, kita harus menyebarkan ke RT 77 semua. Ke RW 16 dan seterusnya sampai kota Jogja, sampai daerah istimewa Yogyakarta, sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Itu tugas yang Tuhan berikan. Nanti setelah itu dia akan datang. Semua dituntaskan. Jadi hari ini kita belajar ternyata kenaikan Yesus ke surga itu adalah perpisahan sementara yang sangat berguna. Kok bisa berguna? Ada ayatnya? Ada. Yuk kita buka sebagai penutup Yohanes 16. Sebagai ayat penutup. Betul sih, ini kata-kata Yesus itu nggak bisa salah. Kalau kata-kata pendeta banyak salah. Kata-kata nabi aja bisa salah. Tapi kata-kata Yesus nggak pernah bisa salah. Ya. Yohanes pasal yang ke-16. Kita baca dari ayat 5 ya. Perhatikan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus akan pergi naik ke surga. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, mana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita, karena mau berpisah. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, aku berangkat. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman dan seterusnya. Jadi lebih berguna kalau Yesus itu secara tuntas menyelesaikan tugasnya. Inilah naikkan Yesus ke surga. Apa yang dapat kita tangkap? Kita nggak usah takut. Walaupun perpisahan sementara, duka cita sementara, duka cita akan diubah menjadi suka cita. Perpisahan ini cuma sementara. Karena Yesus janji akan datang kembali. Dan saat dia datang kembali, semuanya akan tuntas selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Pak di sorga, terima kasih kalau pagi ini kami dapat beribadah memperingati kenaikan-Mu ke sorga.
Sekarang kami tahu Tuhan dari firman-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman ini di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahaminya. Memang seketika kami sedih, tapi waktu Engkau mati, kami juga berduka cita. Namun kami bersyukur ternyata Engkau bangkit, Engkau mengalahkan maut. Setelah itu Engkau menampakkan diri berulang-ulang dan penuh keajaiban. Tapi kenapa sekarang kok ternyata Engkau pergi? Sekarang kami tahu Bapa, bahwa ternyata Engkau pergi ini adalah supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kami. Ketika orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa. Dengan penyertaan-Mu itu Tuhan, kami menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kami, kami akan menerima kuasa. Dan dengan kuasa itu, kami akan dapat memerdekakan, memulihkan semua, mengalahkan semua persoalan. Bahkan lebih daripada itu, kami akan dapat berfungsi sebagai saksi. Saksi yang mempermuliakan nama-Mu, bukan saksi yang mempermalukan Engkau. Terima kasih Tuhan atas pengertian ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas semuanya ini. Biarlah peringatan kenaikan ke surga tahun ini menjadi awal bagi kami untuk kami bangkit lebih dahsyat lagi, bukan hanya untuk kami, tapi untuk seluruh dunia. Karena Engkau menghendaki kami dari tempat ini sampai ke ujung bumi menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Kerinduan kami Bapa adalah seluruh umat manusia di muka bumi mendengar berita sukacita ini, dan mereka semua percaya mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah lutut mereka bertelut menyembah. Terima kasih Bapak di surga. Kami sudahi ibadah kami. Kami akan tutup Bapak. Sebelumnya Bapak, kami mohon Engkau memberkati kami. Sebab kami perlu berkat-Mu, kami perlu pertolongan-Mu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Saudara, angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang punya ketetapan akan masa dan waktu. Bapa yang bersemayam dalam tempat yang maha tinggi, tapi juga ternyata di tempat yang hati orang yang remuk dan rendah hati. Bapa itu memiliki kuasa yang sempurna, dan kuasa itu akan diberikan kepada kami. Kuasa itu akan menjadi nyata di dalam Yesus yang telah menyelesaikan semua tugasnya. Tinggal satu hal yang Yesus akan lakukan, yaitu datang kedua kalinya. Dan kami sungguh bersyukur sementara ini Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kepada kami. Tinggal di dalam diri kami, memunculkan buah-buah roh, dan akan memberikan kami karunia-karunia supaya kami dapat berfungsi dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa. Kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.